Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kelas 10 3 5. Saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah tentang pengertian sejarah, akhir sejarah, diakronis, sinkronis, dan kronologi. Kita lanjut. Pengertian sejarah. Sejarah itu bisa pengertian sejarah menurut ahli itu Jebong. Menurut Jebong, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu atau tidak. Hanya itu, menurutnya sejarah juga merupakan sebuah cara memahami beritahu atau masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut Robin Wings lebih ke arah kemanusiaan. Menurutnya, sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sir Carlos Fried itu menurut tempat bahwa sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus, juga merekam berbagai ide dari kondisi yang telah membantu atau merintasi perkembangan. Menurut Johnson, sejarah menurut Johnson adalah kolektif memori yang menyimpan pengertian pengalaman melalui pengembangan suatu para identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut pada masa yang akan datang. Herodotus. Menurut Herodotus, pengertian sejarah merupakan kajian berputaran jauh bangunnya masyarakat dan peradaban, kejadian menentu semua peristiwa yang terjadi dalam dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga kini. Oke, guys. Kalau menurut saya, kalau sejarah itu bisa diartikan sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peringatan berbagai peristiwa sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan kehidupan masyarakat di masa lampau. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, itu syajaratun, yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah juga disebut tarikh, yang berarti waktu, Ini adalah beberapa pengertian sejarah menurut ahli lain yang tadi seperti yang 5. Ada lagi yang baru. 5 menurut para ahli. Menurut Malcolm and sejarah adalah studi tentang apa yang telah diperbuat, dikatakan dan dipikirkan manusia pada masa lampau. Menurut sejarah adalah sistem yang meneliti kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Menurut Lance J.
Guys, sejarah adalah suatu catatan yang di dalamnya berisikan pikiran, perkataan, sejarah, hal penting lainnya yang telah dilakukan oleh manusia di masa lalu. Mempelajari sejarah membantu kita memahami bagaimana perkembangan manusia dari masa lalu hingga sekarang. Sejarah bisa disebutkan ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang memiliki dampak atau pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia, baik secara individu, masyarakat maupun bangsa secara umum. Secara tidak hanya menurut kumpulan kejadian atau fakta yang terjadi di masa lampau, tetapi juga merupakan studi tentang proses perubahan dan perkembangan Indonesia dari waktu ke waktu. Sejarah memiliki beberapa ciri, itu secara peristiwa yang memiliki ciri-ciri unik, abadi, dan penting. Menurut yang saya dapatkan itu unik, arti peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang sama persis. Kalau abadi, artinya peristiwa sejarah tidak berubah-ubah sepanjang masa. Penting, artinya peristiwa sejarah berkaitan dengan peristiwa yang berpengaruh pada kehidupannya orang banyak. Bisa yang pernah saya cari atau saya tanya-tanya ke orang, cara yang cirinya yang unik itu pertama, setiap peristiwa, kalau uniknya ada dua. Setiap peristiwa sejarah yang memiliki karakteristik sendiri dan hanya terjadi sekali dengan kondisi yang khas. Kedua, itu sejarah yang bersifat unik karena setiap peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak mungkin terulang kembali dengan kondisi yang sama persis. Kalau abadi, peristiwa yang sudah terjadi yang tidak bisa diubah dan selalu tercatat dalam sejarah. Yang abadi yang bagian 2. Yang ketiga maksud atau kesekian, sejarah peristiwa abadi karena peristiwa yang telah terjadi tidak akan pernah berubah dan akan selalu dikenal di sepanjang masa. Penting, memberikan kita pelajaran dari masa lalu dan membantu memahami perkembangan dunia. Yang terakhir, sejarah yang memiliki pengaruh terhadap kondisi masyarakat di masa mendatang. Peristiwa sejarah penting karena dapat memberi inspirasi, motivasi, pelajaran atau kritik bagi generasi dan lain-lainnya. Hakikat sejarah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan fakta. Sejarah juga dapat diartikan sebagai catatan tentang masyarakat atau peradaban manusia yang terjadi pada masa terlampau. Pendapat para ahli mengenai hakikat sejarah adalah Raslan Abdul Ghani berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu ibaratnya seperti penglihatan 3 dimensi, yaitu ke masa silam atau masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Edward Hall berpendapat bahwa sejarah adalah proses interaksi antara sejarawan atau manusia atau orang-orang dengan fakta melalui dialog di masa lalu dan masa sekarang. Hakikat sejarah yang menurut saya yang pernah saya pelajari itu pertama, sejarah sebagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sejak masa lampau. 2. Sejarah sebagai kisah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau ke dalam selalu tulisan sehingga dapat dibaca dengan baik dan mudah dipahami. 3. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena memiliki syarat keilmuan. Syarat tersebut bersifat empiris, memiliki objek, teori, dan metode. 4.
Sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni karena seseorang ahli sejarah membutuhkan intuisi, imajinasi, dan emosi. Dan terakhir, tentang diakronis, sinkronis, dan kronologi. Diakronis adalah memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Sinkronis adalah para berpikir yang meluas dalam ruang tapi terbatas pada waktu. Sedangkan kronologi adalah ilmu bantu sejarah yang bertujuan membantu rekonstruksi suatu peristiwa berdasarkan urutan terjadinya. Ini yang tentang yang pernah saya pelajari. Tentang yang pernah saya dapat tuh adalah tentang diakronis, sinkronis, sama kronologi ya guys. Yang pernah saya dapat tuh pertama diakronis. Diakronis adalah metode dalam sejarah mempelajari peristiwa fenomena atau yang objek dari waktu ke waktu. Ini menekankan perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam suatu jangka waktu tertentu. Tentu dengan kata lain, diakronis melihat urutan waktu dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena berevolusi dari masa lalu hingga masa sekarang atau masa kini. Yang kedua, sinkronis. Sinkronis berbeda dengan diakronis karena tidak fokus pada perubahan dari waktu ke waktu, melainkan melihat suatu peristiwa atau fenomena dalam suatu waktu tertentu atau periode yang terbatas. Sinkronis ini berusaha memahami bagaimana suatu fenomena bekerja atau struktur suatu masyarakat pada saat tertentu tanpa mempelajari sebelumnya. Kronologi adalah cara menyusun peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu dalam sejarah. Kronologi adalah cara menyusun peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu dalam waktu. Kronologi adalah metode yang digunakan untuk memetakan peristiwa-peristiwa penting sesuai dengan waktu terjadinya dari masa lalu hingga masa sekarang. Kronologi membantu memberikan konteks dan memudahkan kita dalam memahami hubungan sebab dan akibat antara peristiwa. Sekian dari saya presentasi pada malam hari ini. Ditutup dengan kalau ada salah kata dan menyinggung hati atau gimana, saya mohon maaf dan undur diri dan selamat malam. Assalamualaikum. Saya Pak Yusuf undur diri dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.